Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Kita masuk ke bagian kedua dari pelajaran ke-13, bagian ba atau bagian B. Di kitab bisa dibuka di halaman 74. Baik, kita mulai. Apa yang akan kita pelajari di bagian B ini? Kalau di sebelumnya di pelajaran bagian alif, ya, 13A, di situ kita belajar tentang isim-isim jamak atau penggunaan isim isyarah untuk yang jamak. Nah, kita juga sudah mempelajari beberapa contoh kata-kata jamak dalam bahasa Arab. Nah, dan kebanyakan kata-kata kemarin itu berbentuk mudzakkar. Nah, sekarang kita akan ambil yang berbentuk muannas. Baik. Kita mulai. Man haula'il fatayatu ya Maryamu hunna zamilati. Akhawatun hunna na'am hunna akhawatun. Man abuhunna syaikhu Bilalun. Ummuhunna Zati. Baik, sampai sini dulu. Man haula'il fatayatu ya Maryam. Mana kata yang berbentuk jamak di sini? Ada dua kata ini. Haula'i al fatayatu. Haula'i di sini adalah bentuk jamak dari isim isyarah. Isim isyarah apa? Isim isyarah hadhihi. Kalau sebelumnya hadza juga jamaknya haula. Hadhihi juga jamaknya sama haula. Berarti apa yang bisa kita ambil kesimpulan kata haula? Haula itu adalah kata tunjuk untuk dekat. Ya, kata tunjuk untuk dekat laki-laki ataupun perempuan. Intinya dia ada dekat. Haulai. Jamak dari kata hadhihi. Sedangkan yang ditunjuk yaitu al-fatayat sendiri, nah, di sini berbentuk jamak juga. Ya, jamak dari kata apa? Jamak dari kata al-fatatu. Kalau sebelumnya di bagian alif itu al-fata, jamaknya al-fityan. Ya, atau kalau di sini al-fatayat, al-fatatu jamaknya al-fatayatu. Al-fatatu artinya pemudi. Siapa pemudi-pemudi itu wahai Maryam? Hunna zamilati. Hunna mereka, hunna di sini menggunakan domir kata ganti. Kalau sebelumnya huwa itu dia laki-laki, orang ketiga. Ya. Nah, kemudian ada hiya perempuan, kata ganti perempuan, orang ketiga. Maka hunna ini juga untuk perempuan, hanya saja jumlahnya banyak. Ya. Jadi urutannya huwa, kemudian hiya, kemudian sekarang hunna. Ya. Jadi kalau hiya ditambah hiya sama dengan hunna. Ya, karena hunna jamak perempuan. Jadi kalau ada banyak perempuan lebih dari tiga atau lebih, maka dia menggunakan domir hunna. Hunna zamilati. Mereka itu, yang banyak itu adalah zamilati. Zamilatun. Dari kata zamilatun. Kalau zamilun artinya teman. Teman sekelas laki-laki, maka zamilatun teman sekelas perempuan. Mereka itu adalah teman sekelas saya. Hunna akhawat ini jamak dari kata ukhtun. Nah, ukhtun artinya saudari. Apakah mereka itu bersaudari? Maksudnya mereka itu kakak adik atau bukan? Na'am hunna akhawatun. Ya, mereka itu bersaudari. Man abuhunna. Siapa abuhunna? Dari kata abun ditambah hunna. Abu itu termasuk dari isim yang 5, isim yang dikecualikan dalam bahasa Arab. Kalau dia diidafahkan atau disandarkan kepada domir, maka perlu ditambahkan waw di situ. Jadi asal katanya abun hunna atau abu ditambah hunna menjadi abu hunna, ditambahkan waw di situ. Waw di situ sebagai tanda i'rabnya. Dia pengecualian. Seharusnya kan nggak perlu tambah waw. Taib man abu hunna, siapa bapak dari mereka perempuan tadi? Abuhunna asyaikhu Bilalun. Bapak mereka adalah asyaikh. Syekh itu
maknanya ada dua. Bisa untuk gelar kehormatan, gelar ilmiah, orang yang berilmu kita panggil syekh. Bisa juga asy-syekh itu kita artikan dengan orang tua, ya, orang yang sudah berumur kita panggil asy-syekh. Baik. Nah, terkadang ada ulama-ulama yang dipanggil asy-syekh walaupun usianya masih muda. Di situ berarti asy-syekh di situ bermakna gelar kehormatan saja. Abuhunna asy-syekh Bilal. Bapak mereka adalah Syekh Bilal. Namanya adalah Bilal. Ini karena nama laki-laki tentu boleh pakai tanwin di sini. Bilalun. Ummuhunna ustadzati. Ummu. Ibu mereka ummuhunna. Ya, ini seharusnya tasdidnya di nun ya. Ummuhunna. Nah, kalau ummun itu tidak seperti abu tadi. Kalau abu dia termasuk pengecualian, kalau ummun bukan isim pengecualian. Ya, dia bukan isim yang dikecualikan. Jadi dia tidak perlu ditambah waw di sini. Bukan ummuhunna ya, tetap ummuhunna biasa saja. Seperti isim-isim yang normal. Ummuhunna ustadzati. Ibu mereka itu adalah ustadzati, guru saya. Ya, guru saya. Ustadzatun ya, itu artinya guru. Ustadzatun, guru perempuan. Ya, kalau ustadzun itu guru laki-laki, maka ustadzatun itu guru perempuan. Kemudian aina baituhunna, di mana rumah mereka? Baituhunna. Ya, jadi kalau kita lihat ketemu dalam kalimat-kalimat bahasa Arab nanti ada hunna akhirannya, berarti sebelum hunna itu adalah kata benda. Baitu, ya, abu, ummu, kata-kata benda semua. Ya, dan dia di sebagai mudhaf mudhafun ilaih. Baitu mudhaf, hunna mudhafun ilaihnya. Baitu hunna. Nah, kan tidak boleh kita katakan baitun hunna. Karena mudhaf tidak boleh pakai tanwin. Aina baituhunna, di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Baituhunna qaribun. Rumah mereka itu qaribun. Qarib artinya dekat. Sifat buat baitu. Baituhunna qaribun minal madrasati, dari sekolah. Di sini faedah sedikit. Kalau qaribun itu artinya dekat, kalau lawannya ba'idun, ya, ba'idun artinya jauh. Nah, kalau ba'idun itu menggunakan an, ya, bukan min. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin cocoknya pakai min ya, jauh dari, gitu kan? Dari dalam bahasa Arab kan min, tapi yang tepat adalah an. Ya, ba'idun dan kata turunannya nanti itu menggunakan an. Begitu juga qaribun. Ya, qaribun dan kata-kata turunannya nanti menggunakan min. Ya, ba'idun an, qaribun min. Jangan ketukar ya. Jadi kalau kita mengatakan rumahnya jauh, kita katakan baituhunna ba'idun anil madrasati. Baik, kita masuk ke latihan hawilil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jam'in kama huwa muwaddahun fil misali. Rubahlah mubtada di kalimat-kalimat di bawah ini menjadi jamak sebagaimana dijelaskan di contoh. Contohnya hadhihi bintun. Ini kan mufrad. Ini seorang putri, seorang anak perempuan. Sekarang kalau banyak anak perempuan, nah, maka hadhihi tadi, ya, hadhihi tadi itu berubah menjadi haula. Ya, kemudian bintun kita rubah menjadi jamaknya, menjadi banat. Hadhihi menjadi haula, bintun menjadi banat. Baik. Nah, kita lihat nomor 1, hadhihi thalibatun, satu orang. Kalau banyak, kita katakan haulai thalibatun. Haulai thalibatun. Dari sini bisa tahu bahwasanya haula itu adalah bisa menunjukkan laki ataupun perempuan. Hadhihi thalibatun, berarti haulai thalibatun. Yang sebelah kiri ini semua adalah bentuk jamak dari yang sebelah kanan. Baik. Hadhihi mudarrisatun menjadi mudarrisatun. Hadhihi tabibatun. Nah, hadhihi tabibatun. Jamaknya menjadi haulai tabibatun. Hadhihi muslimatun menjadi haulai muslimatun. Baik. Kalau kita melihat ini, beberapa kata
ini mereka berpola dia, ada polanya. Ini pola jamak muannats salim. Nah, apa itu jamak muannats salim? Nah, jamak muannats salim adalah kata benda berbentuk muannas dijamak dan tidak mengalami perubahan yang berarti. Perubahan yang kita maksud di situ adalah perubahan struktur kata. Nah, kalau kita lihat di sini kata tholibatun. Kemudian jamak muannats salimnya tholibatun. Perubahan apa tidak di sini? Perubahannya hanya sedikit, yaitu penambahan ta dan alif di akhirnya. Penambahan ta alif di akhirnya. Yang tadinya tidak ada ta dan alif menjadi ada ta maftuhah dan alif di akhirnya. Itu saja. Adapun susunan huruf lainnya tetap sama. To. Kemudian alif, lam, ba. Tetap susunannya sama. Tetap susunannya sama. Inilah yang dinamakan jamak muannats salim. Coba kita ambil contoh juga tobibatun. Huruf pertamanya apa? To. Di sini huruf pertamanya apa? To juga. Kedua di sini ba, di sini juga ba, begitu seterusnya. Yang berubah itu hanya penambahan alif dan ta. Itulah kenapa dinamakan jamak muannats salim. Salim artinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari perubahan. Lawan kata jamak muannats salim adalah jamak taksir. Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, jamak yang pecah. Ya, jamak yang pecah. Baik. Adapun banatun sendiri, ini termasuk jamak muannats salim apa bukan? Nah, sebagian ada yang mengatakan termasuk jamak muannats salim, ada juga yang mengatakan bukan. Di sini kita anggap dia sebagai jamak muannats salim. Karena dia tidak mengalami perpecahan yang berarti. Meskipun dia terdiri dari 3 huruf saja. Bintun menjadi banatun. Baik, karena dia tidak menggunakan ta marbutoh di awalnya. Baik, jadi masuk jamak muannats salim juga kita anggap di sini. Baik, coba kita ambil contoh perbandingannya dengan jamak yang lain, misalkan qalamun, misalkan qalamun, jamaknya apa? Jamaknya adalah aqlamun. Lihat perubahan yang terjadi. Qalamun, qaf huruf pertamanya, di sini hamzah huruf pertamanya, berarti sudah tidak beraturan. Sudah tidak beraturan. Qalamun 3 huruf, aqlamun 1 2 3 4 5 huruf. Ya, 4 huruf ya, 1 2 3 4, benar 5 ya. 3 huruf menjadi 5 huruf, penambahannya banyak sekali. Perubahan susunan juga terjadi di sini, maka dia tidak dinamakan jamak yang salim, dia dinamakan jamak taksir. Baik. Kemudian selanjutnya itu jamak yang kita ketahui polanya. Di sini juga ada lagi beberapa jamak lagi nanti yang kita ketahui polanya. Ya. Baik. Nah, adapun artinya sendiri insya Allah sudah tahu ya. Bintun, putri, tholibatun, siswi, mudarrisatun, guru perempuan, tabibatun, dokter perempuan, muslimatun, perempuan muslimah, kemudian zaujatun, hadhihi zaujatun, berarti haulai zaujatun. Zaujah artinya istri. Hadhihi ukhtun. Ukhtun artinya saudari perempuan. Maka jamaknya akhawatun. Di sini ada perubahan sedikit, perubahan harokat, tapi susunan hurufnya sama. Ukhtun menjadi akhawat. Dan hadhihi fatatun menjadi hadhihi fatayatun. Jadi yang termasuk jamak muannats salim di sini yang kelihatan polanya 2 ini. Adapun fatayatun, sebagian ada mengatakan dia jamak muannats salim, sebagian ada mengatakan jamak taksir. Ya, tergantung bagaimana menyimpulkannya di sini. Dua-duanya boleh. Hadhihi fatatun, haulai fatayatun. Dan nomor 8, hadhihi jadidatun, haulai jududun. Nah, perhatikan di sini. Kenapa jududun kok sama jamaknya dengan yang kemarin? Kalau kemarin kan kita katakan begini. Haulai tulabun jududun. Nah, sekarang kenapa haulai fatayatun, fatayatun jududun juga. Nah, lihat di sini kenapa kok sama? Tulabun jududun. Nah, tulab kan mudzakkar asalnya. Fatayatun jududun. Nah, kalau di sini karena judud itu berasal dari kata jadid. Ya, jadid. Ya.
itu kan kata sifat. Jadi kalau kata sifat dia tetap, tidak akan berubah. Jadi saat jamaknya satu bisa dipakai untuk mudzakkar ataupun muannas, tidak dibeda-bedakan kecuali kalau mufrad. Ya, kecuali kalau mufrad. Jadi simpelnya jadidun jamaknya apa? Jamaknya jududun. Kalau jadidatun juga sama, jamaknya jududun. Jadidun jamaknya jududun, jadidatun juga jamaknya jududun. Kenapa? Karena dua kata ini adalah kata sifat. Beda halnya kalau kata benda, tulabun fatayatun. Jadi kata sifat tetap sama mudzakkar dan muannasnya. Begitu juga kata kibarun dari kata kabirotun. Kabirun jamaknya kibarun, kabirotun juga jamaknya kibarun, tidak berpengaruh. Sogirotun muannas jamaknya juga sama dengan sogirun, yaitu sigorun. Tawilatun jadi tiwalun. Baik. Iqra waktu haula'i ikhwati wa haula'i akhawati. Perhatikan di sini haula'i ikhwati. Ikhwati di sini jamak dari akhun. Ya, ini jamak dari akhun. Sedangkan akhawati itu jamak dari ukhtun. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik di sini perbedaannya sedikit. Haula'i ikhwati wa haula'i akhawati. Ikhwati itu dari kata mudzakkar, akhun. Akhawati dari kata muannas, ukhtun. Tapi isim isyarahnya sama, haula. Itu menunjukkan haula itu bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Baik. Adapun untuk pembahasan tentang isim isyarah ini sudah kita bahas secara ringkas di salah satu video, bisa dilihat nanti. Nah, nanti akan kita sertakan linknya di deskripsi. Baik. Yang kedua, man haula'il fatayatu, haula'i banatul mudarrisati. Haula'i banatul mudarrisati. Siapa haula'il fatayat? Fatayat jamak dari fatatun, haula banatul mudarrisah. Bukan banatul madrasah ya. Kita sesuaikan saja sama konteksnya. Kalau banatul madrasah kan nggak nyocok, benda mati tidak berkembang biak. Baik, nomor 3, haula'il fatayatu zamilati. Abuhunna tabibun wa ummuhunna mudarrisatun. Abuhunna tabibun. Jadi, perhatikan di sini tabibun. Kenapa mudzakkar? Karena kembalinya ke abu. Ya. Jangan terkecoh di sini. Abuhunna, abu itu yang tabibun, bukan hunnanya, ya. Abuhunna tabibun. Sekarang kita katakan pintu masjid rusak. Yang kita kalau kita mengatakan pintu masjid rusak, yang rusaknya apa? Pintu atau masjidnya? Pintunya yang kita katakan. Jadi yang dianggap itu adalah mudhofnya. Abu di sini. Ya. Maka sifah tabibun, ya, kata kerja atau profesi tabibun itu milik siapa? Milik hunna atau milik abu? Milik mudhof tentunya, itu abu. Nah, jadi yang tabib itu adalah abu, bukan hunna. Baik. Wa ummuhunna mudarrisatun. Begitu juga di sini. Mudarrisatun di sini kembalinya ke mana? Kembalinya ke ummu. Baik. Nomor 4, aina talibatul jududu zahabna ilal maktabati. Perhatikan kata kerja di sini satu lagi. Kita list dari kata kerja pertama yang sudah kita pelajari. Kita sudah dapati kata kerja zahaba. Ini adalah asalnya. Ya, zahaba kalau pelakunya satu orang laki-laki, orang ketiga. Kalau satu orang perempuan, orang ketiga, kita katakan tinggal tambahkan ta ta'nis. Jadinya zahabat. Kemudian kita sudah ambil juga bagaimana kalau pelakunya adalah banyak dan laki-laki. Nah, kita katakan zahabu, tambahkan wawu jamaah di akhirnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau yang melakukannya adalah banyak dan perempuan? Tinggal ditambahkan nunul inas. Ini namanya nun al inas. Ini zahabna. Nah, itu bedanya ya. Zahaba buat huwa, zahabat hiya, zahabuhum, zahabnahunna. Jadi harus dihafalkan ini. Ini adalah dasarnya. Huwa zahaba, hiya zahabat, hum zahabu, hunna zahabna. Baik. Dan yang kelima, aina banatuka ya ammati hunna fil matbakhi. Aina banatuki ya. Aina banatuki
banatuki ya ammati, di mana banatuki putri-putrimu. Nah, kenapa ki bukan ka? Karena dia kembalinya ammati. Ya ammati, ammatun itu artinya bibi. Ya, tentu domirnya domir muannas di sini. Banatuki ya ammati. Hunna fil matbakhi. Hunna di sini kembalinya kemana? Kembalinya ke banat. Hunna fil matbakhi. Nomor 6, ahaula il mumarridatu muslimatun. Naam. Ahaula il mumarridat. Mumarridat itu jamak muannas salim dari kata mumarridotun. Apa nama mumarridotun? Mumarridotun artinya perawat perempuan. Mumarridotun. Muslimat, apakah mereka muslimat? Naam. Apakah agamanya Islam? Naam. Kemudian nomor 7, haula'i tabibat azwajuhunna mudarrisuna. Haula'i tabibatun, mereka itu sekumpulan perempuan itu adalah dokter. Azwajuhunna, azwaj itu jamak dari kata zauj. Zauj artinya suami. Azwajuhunna mudarrisuna, suami-suami mereka mudarrisuna adalah para guru. Karena banyak para suami berarti guru. Baik. Nomor 8, man hadhil mar'atu hiya zaujatut tabibil jadidi. Perhatikan di sini man hadhil mar'atu, al mar'atu artinya seorang perempuan. Al-mar'ah artinya seorang perempuan tunggal. Biasanya perempuan untuk perempuan dewasa. Hiya zaujatut tabibil jadidi. Hiya perempuan itu adalah zaujah. Zaujah artinya istri. Kalau zauj dari suami, zaujah itu istri. Dia adalah istri dari tabib al-jadid. Nah, sekarang pertanyaannya al-jadid di sini harokatnya apa? Nah, harokatnya di sini adalah kasroh al-jadidi. Kenapa? Karena dia adalah kata sifat untuk yang kasroh. Ya, sebagaimana kita analogikan kata sifat dengan benda yang disifati, itu ibarat kita meletakkan suatu benda di hadapan cermin. Ya, maka bagaimana benda yang kita letakkan seperti itu bayangan yang ada dalam cermin. Ya, maka begitulah hal di sini. Kalau kita letakkan benda yang berharokat kasroh, maka tentu bayangannya juga adalah kasroh. Zaujatut tabibi al-jadidi. Jadi yang jadid itu adalah tabibnya, bukan zaujahnya. Nomor 9, abanatuka fil madrasatis tsanawiyah ya Usamatu abanatuka. Ya, apakah anak-anak perempuanmu, putri-putrimu fil madrasah tsanawiyah di MTS ya Usamah ini nama laki-laki, maka tentu kita katakan ka di sini tadi abanatuka, karena Usamatu di sini laki-laki meskipun dia ada tak merebutnya. Ba'duhunna fil madrasah. Ba'du di sini sebagai mudhaf, hunna sebagai mudhafun ilaih. Ba'duhunna sebagian dari mereka, karena putrinya banyak, misalkan 5 atau 6 misalkan, atau 3, sebagiannya fil madrasati tsanawiyah wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Baik, nomor 10, alaka banatun ya Laila? Na'am li banatun kibarun. Banatun kibarun. Apakah engkau punya putri wahai Laila? Laila di sini nama orang. Naam li banatun kibar. Laila menjawab, iya saya punya putri-putri kibar yang sudah dewasa, yang sudah besar. Wahunna talibatun bil jami'ati, dan mereka adalah mahasiswi bil jami'ah. Bi di sini artinya fil jami'ah, di universitas. Baik, nomor 11, man haula'in nisa'ut tiwalu hunna tabibatun min Amrika. Man haula'in nisa'u. An-nisa artinya jamak dari kata imro'atun. Jadi imro'atun itu seorang perempuan. Kalau 2 orang perempuan imro'atani. Kalau banyak kita katakan imro'atun, tapi kita katakan an-nisa.
Kok jauh sekali? Ya, emang pengecualian di sini ya. Pengecualian jamak perempuan satu-satunya yang seperti ini. Ya, tidak ada lagi kata dalam bahasa Arab yang seperti ini. Hanya ini saja yang jauh sekali perbedaan antara bentuk tunggal dan bentuk jamaknya. Baik. Man haula in nisa'ut tiwal. At-tiwal jamak dari kata apa? Tawil. Tawilatun di sini karena sifat untuk perempuan. Hunna tabibatun min Amerika. Mereka adalah para dokter dari Amerika. Nomor 12, at-tabibatu kharajna minal mustashfa. At-tabibatu kharajna. Ya. Nah, kharajna dari kata kharaja. Karena buat hunna jadinya kharajna, ditambahkan nun al-inath belakangnya. At-tabibat itu namanya hunna, berarti kharajna. Kalau kharaja, hiya kharajat, hum kharaju, hunna kharajna. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Taib. Sekarang kita lihat perubahan kata kerjanya. Iqra al-mithala thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Baca contoh di bawah ini, kemudian rubahlah kalimat-kalimat di bawahnya mithlahu, semisal dengan. Kita lihat Zainabu kharajat minal fasli. Ini yang kita rubah, ini garis bawahi. Zainab keluar dari kelas. Sekarang bagaimana kalau yang keluar bukan hanya Zainab? Ya, bertiga misalkan. Zainab wa Aminah wa Maryam kharajna minal fasli. Kharajat menjadi kharajna. Zahabat menjadi zahabna. Kalau kharajat keluarnya satu orang, kalau kharajna keluarnya banyak. Kemudian nomor 1 kita lihat di sini al-mudarrisatu zahabat. Ini bukan zahabata ya, zahabat. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Ya. Kalau kita rubah al-mudarrisatu, ya, banyak guru perempuan. Al-mudarrisatu berarti jadinya zahabna ilal fasli. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Kemudian nomor 2, at-talibatul jadidatu jalasat. Ini kita rubah jalasatnya. Jadi apa? Kita katakan at-talibatu al-jududu. Nah, karena jamak dari jadidatu. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Baik. Kemudian nomor 3, bintu Muhammadin dhahabat ilal madrasati. Bintu Muhammadin. Bintu jamaknya apa? Jamaknya banat. Ini banatu. Muhammadnya perlu dijamak enggak? Enggak perlu karena dia hanya sebagai mudhofun ilaih di sini. Yang penting itu adalah mudhofnya. Banatu Muhammadin dhahabna ilal madrasati. Taib. Selanjutnya, asyir ilal asma'it taliyati bismi isyaratin lil qaribi hadza hadhihi atau haula'i. Ya. Asyir artinya tunjuklah, dari kata isyarah. Tunjuklah isim-isim di bawah ini dengan kata tunjuk dekat. Hadza, hadhihi atau haula. Hadza untuk dekat laki-laki, hadhihi untuk dekat laki-laki, dan dua-duanya tunggal. Haula'i untuk dekat laki-laki tapi jamak, ataupun perempuan tapi jamak. Baik. Kalau akhi, hadza, hadhihi atau haula'i. Nah, ini adalah hadza karena dia tunggal laki-laki dan dekat. Tunggal laki-laki lah. Kemudian ukhti. Ini nyocoknya hadza, hadhihi atau haula. Tunggal apa bukan? Tunggal. Tunggal muannas menggunakan hadhihi. Dan rijal. Rijal ini jamak dari kata rajulun. Nah, kalau jamak tidak bisa pakai hadza lagi. Jadinya haula'i. Haula'i. Dan mudarrisuna. Mudarrisuna jamak juga. Nggak bisa pakai hadza lagi. Jadinya haula'i mudarrisuna.
Dan thalibat jamak. Udah laki-laki ataupun perempuan tetap haulai. Baik. Kemudian ummi. Ummi satu orang berarti hadhihi. Kemudian abi berarti karena satu orang berarti hadza. Dan thalibatun tunggal satu orang perempuan berarti hadhihi. Kemudian tabibatun, nah, jamak perempuan berarti haulai. Kemudian ini tujarun, ini bacanya tujarun ya. Nah, di sini harokatnya dhammah. Nah, kemudian di sini ada tasydid. Kemudian fathah. Tujarun. Tujar jamak dari jamak dari tajirun, nah, berarti dia jamak. Berarti kalau jamak entah laki-laki ataupun perempuan dia tetap pakai haulai. Baik. Dan nomor 5, dha'fil amakinil khaliyati minal jumalil atiyati dhamiran munasiban wa hiya hum hunna. Baik, sekarang kita akan diajarkan penggunaan dhamir sekarang untuk latihan pembiasaan. Karena sering sekali terjadi kita temukan ada yang susah membedakan antara isim isyarah dan dhamir ya, haulai dan hunna. Biasanya keliru penggunaan di situ. Kapan kita gunakan isim isyarah, kapan kita gunakan dhamir? Kita gunakan isim isyarah tentu ketika kita perlu untuk menunjuk sesuatu. Kapan kita gunakan dhamir? Ketika kita butuh untuk meringkas kalimat itu menjadi lebih singkat agar lebih efektif, efisien. Jadi kita gunakan kata ganti. Baik, sekarang bagaimana kita menggunakan kata ganti? Nah, kapan kita menggunakan huwa, hiya, hum, dan hunna? Tentunya kembali kepada jumlah dan jenis. Ya. Huwa jumlahnya 1, jenisnya laki-laki. Hiya jumlahnya 1, jenisnya perempuan. Hum jumlahnya 1, jumlahnya banyak, jenisnya laki-laki. Hunna jumlahnya banyak, jenisnya perempuan. Itu yang perlu kita perhatikan di sini. Taib. Adapun semuanya ini kata ganti untuk orang ketiga. Taib. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Jawabannya adalah dia guru kita. Nah, dia guru kami. Atau kami atau kita boleh. Ya. Mudarrisuna. Nah, di sini dari kata nahnu artinya kami. Guru kami. Man hadzal rajulu? Berarti di sini yang kita jadikan kata ganti adalah ar-rajul. Kata ganti yang tepat untuk ar-rajul apa? Ya, kata gantinya adalah huwa. Karena apa? Karena satu orang laki-laki dan satu orang laki-laki di sini. Ya, ar-rajul. Ya, jenisnya laki-laki dan jumlahnya 1. Berarti huwa mudarrisuna. Baik. Aina talibatu? Di mana at-talibat pada siswi banyak, berarti gunakan yang banyak di sini. Hunna. Kalau hum nggak bisa, hum untuk laki-laki. Berarti hunna fil fasli. Kemudian man haula il fityatu. Nah, al fityatu jamak dari al fata. Ya, berarti mudzakkar dia. Nah, mudzakkar berarti dia menggunakan hum. Karena hum artinya mereka laki-laki. Baik. Kemudian aina talibatul jadidatu? Aina talibatul jadidatu? Talibah tunggal 1 dan perempuan. Digunakan dhamir hiya. Man haula'in nasu? Haula'in nas. An-nas itu walaupun mufrad tapi dia maknanya jamak ya. Dia kata yang mufrad tapi maknanya jamak. Karena dia bentuk tunggalnya adalah insan, satu orang insan, banyak orang nas namanya. Nas banyak orang. Saya insan, antum insan, kita semua an-nas. Ya. Baik. Man haula'in nas? Siapa orang-orang itu? Ya, karena banyak, maka dhamirnya adalah hum. Hum hujjajun minal hindi. Nah, kenapa nggak gunakan hunna? Kan manusia di sini ada perempuan juga. Ya, kalau ada campuran seperti ini, kita kedepankan yang laki-laki dulu. Ya, misalkan di situ ada 50 perempuan, ada 50 laki-laki, maka kita kedepankan yang laki-laki. Walaupun misalkan jadi banyak jumlahnya yang perempuan, tetap kita kedepankan yang
yang laki-laki. Domir laki-laki mencakup juga perempuan, tapi domir perempuan tidak mencakup laki-laki. Itu kekhususannya ya. Bagaimana kata zauj. Zauj itu artinya suami, bisa juga bermakna istri. Tapi kalau zaujatun itu hanya bisa bermakna istri, tidak bisa bermakna suami. Ya. Karena sebenarnya secara bahasa zauj artinya pasangan. Pasangan kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau zaujah hanya satu, artinya itu pasangan perempuan atau istri. Maka begitu juga di sini. Anna di sini walaupun bisa menggunakan unna, walaupun dia mengandung perempuan juga di sini, tetap kita gunakan domir hum di sini. Ya. Karena domir hum lebih kuat. Ya. Domir mudzakkar lebih kuat daripada domir muannats. Ya. Karena apa? Karena di dalam tasrifnya yang pertama kali kita tasrif itu mudzakkar dulu. Huwa, huma, hum. Huwa dulu, baru setelahnya hiya, huma, hunna. Baik, hum hujjajun minal hindi. Mereka adalah orang-orang yang berhaji dari India. Kemudian nomor 6, at-tabibatu. Aina at-tabibatu? At-tabibat jamak muannas. Berarti domir hunna. Hunna fi mustashfal wiladati. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Ya, al-walad satu orang. Berarti huwa. Min aina haula ad-duyufu? Min aina haula ad-duyufu? Ad-duyuf jamak dari kata dhaifun, tamu. Domirnya hum. Walaupun di situ ada perempuan misalkan, tapi gunakan hum di sini. Seperti kasus An-Nas tadi. Kemudian min aina haula'il mumarridatu? Min aina haula'il mumarridatu? Nah, kalau di sini khusus al-mumarridat jamak muannas salim, maka kita gunakan domir hunna. Hunna minal Filipin. Filipin artinya Filipina ya, nama negara. Nomor 10, min man hadhil fatatu? Man hadhil fatatu? Satu orang, berarti hiya. Hiya bintul mudarrisati. Baik. Hati jam'al asma'il atiyah. Ya, hati artinya berikanlah, datangkanlah jamak dari isim-isim di bawah ini. Nah, ukhtun, berarti jamaknya apa? Ukhtun jamaknya akhawatun. Tabibun jamaknya atibbaun. Atibbau atau atibbaun. Baik, kemudian kabiratun jamaknya kibarun. Kabirun juga sama, jamaknya kibar. Bintun jamaknya banatun. Zaujun jamaknya azwajun. Tawilatun jamaknya tiwalun. Jadidun jamaknya jududun. Muslimatun jamaknya muslimatun. Zaujatun jamaknya zaujatun. Ini jamak muannas salim ini. Jadidatun sama tadi jududun juga. Tabibatun jamaknya tabibatun, jamak muannas salim. Fatatun jamaknya fatayatun. Fatayatun. Afwan. Fatayatun. Akhun jamaknya ikhwatun. Ikhwatun atau ikhwanun. Taib. Kemudian asmaul isyarati lil qarib. Ini ringkasan penjelasan tadi. Hadza talibun, haula'i tulabun. Ya, perubahannya perhatikan di sini. Kalau satu orang kita katakan hadza, ya, banyak orang kita katakan haula, dan dua-duanya untuk dekat. Ini yang laki-laki. Ya, kalau yang perempuan talibat, kalau satu orang dekat kita katakan hadihi. Nah, kalau banyak perempuan dekat kita katakan haula. Ini sama. Ya, haula sama-sama haula di laki-laki ataupun perempuan. Taib. Al kalimatul jadidah di sini
Az-zawju jamaknya azwajun, al-mar'atu jamaknya nisaun. Nah, ini nggak perlu dipertanyakan kenapa kok beda sekali. Jim ini masih jamak ya. Al-mar'atu jim ini jamak artinya. Al-mar'atu jamaknya adalah nih nisa, satu orang al-mar'ah, banyaknya nisaun. Ya, karena ini satu-satunya kata dalam bahasa Arab yang perubahannya jauh sekali. Ya, lahunna kibriya'uhunna fil lughah. Nah, dikatakan oleh para ulama, perempuan itu punya kibriya dalam masalah bahasa, punya kekhususan sendiri. Al-mar'atu biduni alif lam imra'atun. Biduni artinya tanpa. Al-mar'ah itu kalau nggak pakai alif lam jadinya bukan mar'atun, jadinya imra'atun. Jauh sekali lagi. Nah, ini lagi pengecualian lagi. Pokoknya berkaitan dengan perempuan di sini pengecualian pastinya. Ya, nggak bisa dipukul sama rata dengan yang lain. Gitu. Jadi dalam bahasa saja perempuan itu punya kekhususan. Gitu. Jadi al-mar'atu perempuan juga artinya, imra'atun juga artinya perempuan. Nah, hanya saja kalau al-mar'atu itu kalau pakai alif lam, kalau dicopot alif lamnya jadinya imra'atun. Type. Kemudian koribun artinya ada dekat. Type. Dan lanjutkan sedikit lagi. Yang bagian jim sekarang. Ya, bagian jim ini menggabung antara bagian alif dan ba tadi. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Nah, apalagi sekarang ulaika. Sekarang kita ketemu kata ulaika sekarang. Kalau tadi hanya ada beberapa, sekarang ditambah lagi. Baik. Jadi ada beberapa isim isyarah yang sudah kita pelajari. Untuk laki-laki ada hadza. Hadza untuk satu orang dekat. Kalau untuk yang jauh banyak orang kita katakan haulai. Itu untuk yang laki-laki dekat. Kalau perempuan dekat, kalau satu orang kita katakan hadihi, kalau banyak orang kita katakan haula. Sekarang kita masuk bagaimana kalau jauh. Ya, kalau jauh kita sudah ambil dulu zalika untuk satu orang laki-laki. Ya. Bagaimana kalau banyak orang laki-laki? Nah, disitulah ulaika. Nah, disinilah ulaika. Kemudian setelah zalika kita juga sudah ambil tilka. Tilka buat perempuan yang jauh. Nah, tilka buat perempuan yang jauh. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuannya jauh dan banyak? Maka dia sama juga menggunakan ulaika. Baik. Dari yang bagian atas ini buat dekat. Sekarang kita ambil yang jauh. Zalika, ulaika, tilka, ulaika. Itu yang akan kita pelajari di bab ini. Baik. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Apa yang bisa kita ambil di sini dari kata haula dan dari kata ulaika? Haulai sama-sama mereka. Ulaika juga artinya mereka. Hanya saja di sini beda jaraknya. Haulai karena bisa buat laki-laki perempuan, maka tidak perlu kita khususkan ini laki-laki atau perempuan. Haulai di sini untuk yang dekat. Ingat dari kata haula, hanya itu mewakili hadza untuk dekat. Nah, berarti haula untuk yang dekat. Berarti ulaika untuk yang jauh. Beda di situ saja. Ya. Yang ini adalah saudara-saudaraku, yang itu adalah teman-temanku. Baik. Kemudian dikatakan man ulaikar rijalut tiwalu. Siapa mereka para laki-laki
tiwal, yang tinggi, yang tegap. Hum atibba'u min Amerika. Mereka adalah para dokter dari Amerika. Man ulaikan nisa'u. Nah, kalau mereka itu ya, jauh. Nah, di sini untuk yang jauh. An-nisa perempuan. Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Kenapa talibati? Karena ummahat sebagai mudhafnya. Aba utullabi indal mudiri. Aba itu jamak dari ibnun. Ya. Jadi ibnun anak. Bukan ibnun ya. Abun. Abun jamaknya aba. Aba utullab, bapak-bapak dari para santri indal mudiri, berada di dekat mudir, berada di ruangan mudir. Aula ikan nisa'u khalatuka ya Maryam. Aula ikan nisa'u khalatuka. Apakah para perempuan itu khalatuka, bibi-bibimu wahai Maryam? La kunna ammati. Apakah mereka itu bibi-bibi dari pihak ibumu wahai Maryam? Nah, bukan, mereka adalah bibi-bibi dari pihak bapak. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haulai atibba, mereka itu adalah para dokter. Ya, yang dekat ini para dokter, dan yang jauh itu adalah para insinyur. Haulai rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Laki-laki yang ini yang dekat, para laki-laki yang dekat ini fuqara, fakir. Wa ulaika aghniya. Aghniya jamak dari ghaniyun. Kemudian ulaika tullabu di'afun. Ulaika tullabu di'afun. Di'afun di sini jamak dari kata dhaifun. Dhaif artinya lemah. Ya. Para santri itu lemah. Entah lemah apa, ekonomi, lemah fisik dan sebagainya. Baik. Maka kita kenal istilah hadis dhaif, ya. Hadis yang ya, tingkat validitasnya lemah. Kemudian man ulaika rijalu. Siapa laki-laki itu? Mereka itu siapa? Ulaika yang jauh. Hum wuzara'u. Mereka itulah wuzara. Wuzara itu jamak dari wazirun. Wazir artinya menteri. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in ma'a taghyiri ma yalzamu. Di setiap dari kalimat-kalimat bawah ini menjadi jamak. Ma'a taghyiri ma yalzam, bersama dengan perubahan ma yalzam, apa yang harus. Ma artinya apa, yalzam artinya harus, apa yang lazim. Ya, yalzam artinya harus atau lazim. Kalau ada yang perlu dirubah maksudnya. Contohnya dzalikar rajulu mudarrisun. Ulaikar rijalu mudarrisuna. Nah, apa perubahannya di sini? Dzalikar rajulu karena satu orang, maka menggunakan dzalika. Bagaimana kalau banyak? Ulaika. Untuk yang jauh ini ya. Karena dzalika jauh, maka tentu kita rubahnya ke ulaika. Kenapa enggak ke haulai? Karena haulai itu perubahan dari hadza. Itu yang harus diingat ya. Kalau hadza itu berubahnya menjadi haulai. Ya. Kalau dzalika itu berubahnya menjadi ulaika. Oke ya, hadza menjadi haula, dzalika menjadi ulaika. Itu perbedaan antara keduanya. Walaupun artinya sama saja, hadza dan dzalika artinya sama-sama untuk laki-laki, beda hanya di jarak saja. Baik, kita mulai. Man dzalikal fata. Bukan fati ya, ini iya, tinggal ada titik di sini. Man dzalikal fata. Jadi kalau kita rubah ini jadinya man ulaika. Al-fata jamannya apa? Ya, al-fityatu. Man ulaika al-fityatu. Taib. Kemudian nomor 2, min aina dzalikal mudarrisu. Berarti jadinya min aina dzalika menjadi ulaika. Min aina ulaika. Al-mudarrisu jamak mudzakkar salim menjadi mudarrisuna.
Tilkal fatatu bintut tabibi. Tilkal fatatu. Tilka sama dengan zalika menjadi juga ulaika. Ulaika. Al-fatatu jamannya al-fatatu. Al-fatatu jamannya apa? Al-fatayatu ya. Jadi menjadi al-fatayatu. Ulaika al-fatayatu. Bintun menjadi jamannya menjadi banat. Banatut tabibi. Ulaika al-fatayatu banatut tabibi. Baik. Kemudian hadzat talibu min Inglaterra wa dzalika min Faransa. Hadzat talibu. Berarti hadza menjadi dzalika. Dzalika. Afwan jadi jamak ya. Jadi jamak hadza berarti menjadi haula jadinya. Haulai at-talibu menjadi at-tullabu. Haulai at-tullabu min Inglaterra wa dzalika menjadi ulaika wa ulaika min Faransa. Taib. Adzalikal muhandisu muslimun. Adzalikal muhandisu muslimun. Nah, jadi ini kita spasi satu dulu untuk membedakan antara ulaika dan pertanyaannya. Ulaika haulaika al-muhandis menjadi al-muhandisuna. Haulaika al-muhandisuna muslimun jamaknya muslimuna. Hadhil mar'atu mumarridah. Hadhihi al-mar'atu. Hadhihi berarti menjadi haula. Al-mar'ah jamaknya an-nisa. Haula'in nisa'u. Mumarridatun jamaknya mumarridatun. Tilka menjadi ulaika. Wa ulaika tabibatun. Baik. Kemudian man hadzal waladut tawilu berarti menjadi man hadza menjadi haulai. Man haulai. Al waladu jamaknya al auladu. Man haula'il auladu. At-tawil menjadi at-tiwalu. Man haula'il auladu at-tiwalu. Baik. Kemudian tilkal fatatu saghiratu ukhtu Hamidin. Tilkal fatatu. Nah, tilka berarti menjadi ulaika. Ulaika. Al-fatatu jamannya tadi apa? Al-fatayatu. Ulaika al-fatayatu. As-saghiratu menjadi as-sigharu. Ukhtu Hamidin. Ukhtu jamannya akhawat. Akhawatu Hamidin. Baik. Tilkal mar'atu ummut talibati. Tilka menjadi ulaika. Al-mar'atu jadinya an-nisa. Ulaika an-nisa'u. Ummu menjadi ummahatu. Jamannya ummahat ya. Ummu menjadi ummahatu at-talibati. At-talibati. Ini kita jamak juga. Ya.
ulaika nisa'u ummahatut thalibati. Kenapa nggak thalibati saja? Nah, karena tentu mungkin satu siswi ibunya satu, yang itu beda-beda, maka dijamak juga. Baik, kemudian dzalika rajulu alimun kabirun minal mamlakatil arabiyyatis saudiyah. Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah artinya kerajaan Arab Saudi. Al-Mamlakah kerajaan Arabia Saudiyah, KSA ya, kerajaan Saudi Arabia. Taib dzalika rajulu menjadi dzalika menjadi ulaika. Ulaika ar-rajulu menjadi ar-rijalu. Ulaika ar-rijalu, kemudian alimun menjadi ulama. Tabir menjadi kibar. Ulaika ar-rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatil arabiyyatis saudiyati. Asyal al-asma'il atiyati bismi syaratin al-ba'id. Dzalika tilka ulaika. Pilih saja di sini dzalika tilka atau ulaika. Baik, kita pakai angka di sini. Ini nomor 1, tilka nomor 2, ulaika nomor 3. Talibun nomor 1, dzalika talibun. Tujarun karena jamak berarti ulaika. Mudarrisatun jamak, nggak usah lihat laki-laki atau perempuan, yang penting jamak berarti sudah ulaika. Kemudian nomor 4, tabibatun. Nah, berarti tilka. Ummahatut talibat, ummahat sudah jamak 3 berarti ulaika ummahatut talibati. Aba'ut tullab berarti ulaika aba'ut tullab. Fallahun dzalika fallahun. Ummun tilka ummu Muhammadin. Kemudian sadiki. Nah, sadiki satu orang berarti dzalika sadiki. Akhawati berarti ulaika. Kemudian ikhwati juga ulaika ikhwati. Hati jam'al kalimatil atiyah. Beri jamak dari isim-isim berikut. Ummun jamaknya ummahatun. Ummahat ya. Dha'ifun jamaknya di'afun. Kabirun kibar. Nah, lihat polanya, wazannya ya. Dha'ifun kabirun jadi kibar, shagirun sigor, dha'ifun di'afun. Kemudian abun tadi menjadi abau, aba, a-nya panjang. Wazirun menjadi wuzara'u. Imra'atun menjadi nisaun. Ismun menjadi asmaun. Terus ammatun menjadi ammatun. Baik. Nah, ikra waktub asdiqa'u, fuqara'u, agniya'u, zumala'u, aqwiya'u, wuzara'u, atibba'u, ulama'u. Ini adalah isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, walaupun dikata atibba, ada yang mengatakan atibba'un. Ya, ada yang mengatakan atibba'un. Jadi 8 kata ini dalam bahasa Arab tidak boleh ditanwin, termasuk ismul ladzi la yansharif atau al-mamnu minas sharaf. Penyebabnya apa? Karena dia berakhiran alif dan ya. Alif dan hamzah. Kalau berakhiran alif dan hamzah, isim-isim berakhiran alif dan hamzah itu mayoritasnya adalah isim-isim yang tidak boleh ditanwin, walaupun ada yang boleh. Baik. Kemudian asma'ul isyarah lil ba'id, ringkasan dari yang sudah kita jelaskan tadi, dzalika, ulaika, tilka juga menjadi ulaika. Baik, Muhammadun zahaba. Kalau jamak jadi zahabu, zahabat, perempuan jadi zahabna. Itu saja sudah kita jelaskan tadi ini. Zahaba menjadi zahabu, zahaba kalau pelakunya satu orang laki-laki, zahabu kalau pelakunya banyak orang laki-laki. Zahabat kalau pelakunya satu orang perempuan, zahabna kalau pelakunya banyak orang perempuan. Kemudian kalimat-kalimat jadidah di sini, dha'ifun, ya, dha'ifatun, jamak sama jamaknya kedua-dua ini, jamaknya di'afun. Ummun jamaknya ummahatun, qawiyun, ini ada iya di sini, aqwiya'u, abun jamaknya abaun, ya. Ada juga yang membaca abau, dan alimun jamaknya ulama'u. Ini seperti misal dengan atibba. Insyaallah akan ada bab tersendiri nanti dijelaskan dengan ini. Tapi itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang ke-14. Nah, apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-14?
Nah, di sini kita akan masih belajar tentang domir, atau kita akan mempelajari juga di situ nanti tentang apa namanya? Kita akan mempelajari tentang fiil juga, fiil untuk domir nahnu nanti insyaallah. Baik. Untuk perincian pembahasan tentang isim isyarah lil ba'id atau lil qarib, sudah kita buatkan satu video tersendiri, bisa dilihat nanti. Nanti kita sertakan linknya di deskripsi. Baik, wallahu taala alam. Naktafi bihadzal qadar wa naktafi bidu'a kafatil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.